sebuah materi yang berjudul tentang menciptakan ekuitas merek. Sebelum kami masuk ke materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dengan NPM 124020445. Perkenalkan, nama saya Siti Nazarah Hadatul Aisy dengan NPM 121020435. Perkenalkan, nama saya Siti Alicia Putri dengan NPM 124020326. Perkenalkan, nama saya Rian Maulana dengan NPM 124020452. Perkenalkan, nama saya Galih Dwi Hardiansyah dengan NPM 124020458. Perkenalkan, nama saya Fahmi Pratama, NPM saya 124020327. Definisi ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ada 5 komponen dari ekuitas merek menurut BAV, yaitu 1. Diferensiasi, kedua energi, yang ketiga relevansi, yang keempat harga diri, yang terakhir pengetahuan. Yang kedua, model ekuitas merek, model Acker. David Acker melihat ekuitas merek sebagai kesadaran merek, loyalitas merek, dan asosiasi merek yang mempengaruhi nilai produk atau jasa. Manajemen merek dimulai dengan mengembangkan identitas merek yang mencakup asosiasi unik yang mencerminkan tujuan merek. Yang ketiga, model ekuitas merek. Model ekuitas merek, model resonansi merek membangun merek sebagai langkah bertahap. Langkah pertama, memastikan merek dikenali pelanggan. Langkah kedua, mengaitkan arti merek dalam pikiran pelanggan melalui asosiasi strategis. Langkah ketiga, mendapatkan respon yang tepat dari pelanggan tentang merek. Langkah keempat, menciptakan loyalitas yang kuat antara pelanggan dan merek. Kemudian ada penggerakan ekuitas merek. Yang pertama, pilihan awal elemen atau identitas merek, contohnya seperti logo, nama merek, URL, dan karakter. Yang kedua ada produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran atau program pemasaran. Dan yang terakhir ada asosiasi lain yang tidak diberikan secara langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan entitas lain. Kemudian ada kriteria elemen merek. Yang pertama, dapat diingat. Contohnya seperti tie-dye dan puffs. Itu semua nama-nama yang dapat mudah diingat. Yang kedua, berarti. Contohnya seperti aki mobil, die-hard, itu adalah elemen yang memiliki kandungan dari bahan tersebut. Yang ketiga, dapat disukai. Nama-nama konkret seperti contohnya Sunkist. Yang keempat, dapat ditransfer. Contohnya seperti Sungai Amazon. Sungai Amazon adalah sungai yang terbesar di dunia dan memiliki sebuah ikonik dari suatu bahan dari perusahaan. Yang kelima, dapat disesuaikan. Contohnya seperti wajah Betty Crocker yang memiliki usia 73 tahun dan mengalami perubahan 8 kali lebih, namun kini masih terlihat seperti usia 35 tahun. Dan yang terakhir, dapat dilindungi. Contohnya seperti Kitty Litter, mempertahankan hak nama dagang dan tidak menjadi generik. Lalu ada mengembangkan elemen merek. Yang pertama, elemen merek bersifat deskriptif dan persuasif. Yang kedua, keramahan dan daya tarik merek juga berperan penting dalam kesadaran dan asosiasi yang mengarah ke ekuitas merek. Dan yang terakhir, ada semakin penting elemen merek harus menangkap karakteristik yang tinggi. Selanjutnya yaitu mengukur ekuitas merek. Kekuatan merek terletak pada pikiran konsumen dan cara merek mengubah respon konsumen terhadap pemasaran. Ada 2 pendekatan dasar untuk mengukur ekuitas merek, yaitu pendekatan tidak langsung dan juga pendekatan langsung. Untuk pendekatan tidak langsung dilakukan dengan cara menilai sumber ekuitas merek
yang potensial dengan mengidentifikasi dan melacak struktur pengetahuan merek konsumen. Lalu untuk yang kedua adalah pendekatan langsung dilakukan dengan cara menilai dampak aktual pengetahuan merek terhadap respon konsumen pada berbagai aspek pemasaran. Lalu untuk selanjutnya yaitu penilaian merek. Penilaian merek atau brand valuation adalah pekerjaan memperkirakan total nilai keuangan dari sebuah merek. Ada 5 langkah-langkah untuk penilaian merek. Yang pertama yaitu segmentasi pasar, untuk yang kedua analisis keuangan, yang ketiga peran penetapan merek, yang keempat kekuatan profil, dan untuk yang kelima adalah perhitungan nilai merek. Untuk yang pertama segmentasi pasar yaitu membagi pasar di mana merek dijual ke segmen pelanggan yang sama-sama eksklusif. Lalu untuk yang kedua adalah analisis keuangan, yaitu menilai harga pembelian dan frekuensi untuk menghitung perkiraan penjualan dan pendapatan sebuah merek. Lalu untuk yang ketiga adalah penetapan peran merek, yaitu mengatributkan sebagian laba tidak berwujud pada merek di masing-masing segmen pasar. Lalu untuk yang keempat adalah kekuatan profil, yaitu menilai profil kekuatan merek untuk menentukan kemungkinan bahwa merek tersebut akan mewujudkan laba yang diramalkan. Lalu untuk yang terakhir yaitu perhitungan nilai merek, yaitu menghitung nilai sekarang bersih atau NPV dan laba yang telah diramalkan. 2, 3. Baik, selanjutnya adalah mengelola ekuitas merek. Di dalam mengelola ekuitas merek ada 2 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah penguatan merek. Ekuitas merek diperkuat oleh tindakan pemasaran yang secara konsisten menyampaikan arti suatu merek dalam hal yang poin pertama, produk apa yang direpresentasikan oleh merek, seperti apa manfaatnya dan kebutuhan apa yang dipenuhi. Terus yang kedua, bagaimana merek membuat produk menjadi unggul, seperti merek yang disukai dan menarik. Baik, poin yang kedua adalah revitalisasi merek, adalah perubahan selera dan preferensi konsumen, kemunculan pesaing baru atau teknologi baru atau semua perkembangan dalam lingkungan pemasaran dapat mempengaruhi peruntukan merek. Selanjutnya, merencanakan strategi penerapan merek. Di sini ada 4 strategi umum keputusan penerapan merek. Yang pertama, nama individual. Nama individual adalah strategi perusahaan yang tidak mengaitkan reputasinya dengan produk. Jika produk gagal atau kurang kualitasnya, maka nama dan citra perusahaan tidak terluka atau tercoreng. Yang kedua, nama keluarga selimut. Banyak perusahaan yang menggunakan merek korporat perusahaan mereka untuk seluruh kisaran produknya. Strategi ini banyak digunakan karena biaya pengembangan dengan nama selimut lebih rendah karena tidak perlu melakukan riset nama atau menghabiskan banyak uang untuk iklan guna menciptakan pengakuan. Karena penjualan produk baru akan kuat jika nama produsennya bagus. Yang ketiga, ada nama keluarga terpisah. Adalah jika perusahaan memproduksi produk yang berbeda. Contohnya IKEA. Di IKEA itu memproduksi perabot rumah tangga, peralatan dapur, tekstil, dekorasi rumah, dan lain-lain di dalam satu perusahaan tersebut. Selanjutnya, nama korporat digabung dengan nama produk individual. Contohnya, Clock menggabungkan nama korporat dengan nama individual dengan dalam Clock Rice Krispie. Peluasan merek dibagi menjadi 2 kategori umum, yaitu pertama ada peluasan lini, di mana merek induk mencakup produk baru di dalam kategori produk yang dilayaninya saat ini, seperti rasa, bentuk, warna, bahan, dan kemasan yang baru. Yang kedua, perluasan kategori, di mana merek induk digunakan untuk memasuki kategori produk berbeda dari kategori yang dilayaninya saat ini. Ada juga keunggulan dan kekurangan perluasan merek. Ada 2 keunggulan utama perluasan merek, yaitu bahwa mereka dapat memfasilitasi penerimaan produk baru dan memberikan umpan balik positif kepada merek induk dan perusahaan. Pada sisi buruknya, perluasan merek dapat menyebabkan nama merek tidak terlalu kuat teridentifikasi dengan produk manapun. Selanjutnya di sini ada ekuitas pelanggan. Di sini ada 2 poin, yaitu tujuan dan definisi. Tujuan manajemen pelanggan, customer relationship management,
adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Selanjutnya definisi ekuitas pelanggan. Salah satu definisi ekuitas pelanggan adalah jumlah dari nilai-nilai seumur hidup seluruh pelanggan yang dipengaruhi oleh pertimbangan, pendapatan, dan biaya yang berhubungan dengan akuisisi pelanggan, retensi, dan penjualan silang.